kumpulan beberapa tarian daerah Sulawesi Tenggara yang dikreasikan untuk etnis Buton, Muna, Bombana, Tolaki, dan Wakatobi melalui gerak dasar dan pakaian tarian beretnis dalam satu nusa, satu bangsa, di mana penggalan gerakan tari mempunyai arti tegas, berani, lembut, ceria, dan mempersatukan adalah ciri terbesar masyarakat Sulawesi Tenggara dalam memajukan budaya yang ada, yaitu Molu. Hadirin, terimalah persembahan Sanggar Campu Dronajaya dan Kalagang SMA Kartika Kendari. Siapa yang berdiri akan diseret oleh sejarah. Siapa yang menentang Torah dan alatnya sejarah tidak peduli pada orang apapun yang akan dipilih kita oleh sejarah alat.
Bapak Ibu undangan yang kami hormati, untuk membangkitkan spirit dan jiwa nasionalisme kita akan mengawali rangkaian acara hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars P3. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, kami mengucapkan selamat datang di acara pelantikan pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus pembukaan musyawarah kerja wilayah kedua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Kita berikan aplaus yang meriah untuk acara kita hari ini. Dan pada pembuka ini, perkenankan kami menyapa tamu undangan yang telah hadir. Yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan yang juga utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang kerjasama pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, Bapak Haji Muhammad Mardiono. Yang kami hormati Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan, Ibu Dr. Anda Haja Ermalena. Yang kami hormati Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Andi Surya Wijaya SHMH. Yang kami hormati Ketua Bidang Data dan Digital, dalam hal ini Ketua PNAMK DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Rendika D. Harsono BSBA MSC, sekaligus Ketua Umum PPAMK. Dan yang kami hormati Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Usman M. Tokan SE MBA MA. Baik, yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang pula kepada Ketua PPGPK yang juga merupakan Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Sulawesi Selatan, Bapak Imam Fauzan Amir Uskakaran. Selamat datang Bapak. Dan kami ucapkan juga selamat datang yang kami hormati kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Andi Sumangeruka. Yang kami hormati Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Abdul Razak SP. Yang kami hormati pula dan juga selamat datang kepada seluruh pengurus DPW dan DPC Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara serta seluruh hadirin tamu undangan yang sama berbahagia. Baik Bapak Ibu undangan yang kami hormati, demi kelancaran dan keberkahan acara yang kita gelar hari ini, mari bersama mengikuti dengan hikmat pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Rashid SE. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, izinkanlah kami yang hadir di ruangan yang menundukkan kepala sejenak kepadamu ya Allah, mengagungkan namamu atas izin dan ridhamu. Pada pagi hari yang cerah kami terdapat melangsungkan pelantikan DPW Persatuan Pembangunan P3 Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, anugerahkanlah kami keikhlasan ke dalam hati kami, berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir di ruangan ini rahmat dan karuniamu, ampunan dan kasih sayangmu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara tercinta, khususnya bagi pengurus DPW P3 Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha mengetahui, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar. Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan
dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami ya Allah ke jalan yang lurus dan Engkau ridai. Eratkanlah rasa persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka wa tas'aluka ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ulya wa mu'jizatil anbiya wa karamatil awliya wa barakatil ulama'is salihin al-arifin wa bihaqqi ya hayyun ya qayyum ya ilahana ya ilaha kulli syai'in ilaha wahidan ya zal jalali wal ikram. Allahumma ya mu'assira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya mukawwi kulli da'if yassir lana umurana fa inna tafsira kulli asirin alayka yasir. Ya man la yahtaju ila al-bayan wa nastaghfir hajatuna ilayka kasir wa anta alimun wa basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan, selanjutnya mari bersama-sama kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Yasir SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك خير وأحسن تأويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023. Diawali dengan pembacaan surat keputusan yang akan dibacakan oleh Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Bapak Haji Andi Suryawijaya SH MH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seizin Bapak Ketua Umum membacakan SK Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan
dengan nama-nama yang saya sebut, mohon berkenan bisa hadir ke atas panggung. Surat keputusan nomor 0908 strip miring SK strip miring DPP strip miring W strip miring 6 strip miring 2023 tentang susunan dan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026 hasil musyawarah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. 1. Mengesahkan susunan dan personalia pengurus harian, pimpinan Majelis Syariah, pimpinan Majelis Pertimbangan, dan pimpinan Majelis Pakar Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. 2. Susunan dan personalia kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026 sebagaimana terampil dalam surat keputusan ini. 3. Sejak berlakunya surat keputusan ini, maka surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan nomor 0849 garis miring SK garis miring DPP garis miring W garis miring 4 garis miring 2023 tanggal 29 April 2023 tentang pelaksana tugas atau PLT kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara 2021-2026 berikut semua lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi. 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perjalanan organisasi Dewan Pimpinan Wilayah sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi Partai Persatuan Pembangunan. 5. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipergunakan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. 6. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan Jakarta pada tanggal 18 atau 7 Juni 2023 ditandatangani oleh Bapak PLT Ketua Umum Bapak Haji Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Bapak Haji Muhammad Arwani Tomafi. Susunan dan personalia pengurusan harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026 hasil musyawarah luar biasa. Ketua Maijen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Sekretaris Abdul Razak SP. Berikutnya yang saya sebutkan namanya berkenan bisa naik ke atas panggung. Wakil Sekretaris Haji Iksan Rifani SH. Wakil Sekretaris Afrian Ramadan SSI. Bendahara Insinyur Haji Rizki MSI. Wakil Bendahara Andi Indarti SP. Wakil Ketua Bidang Fungsional Bidang OKK 1 Dr. Sofian SCMM. Bidang OKK 2 Dr. Andes Muhammad Kasim. Bidang OKK 3 Rahmat Alam Sahrudin ST.
Bidang pengelolaan aset partai Ferdiansyah ST. Bidang data dan digital Faisal Aris Eskom Mkom. Bidang informasi, komunikasi dan media sosial Andisar SPD. Wakil Ketua Bidang Isu Strategis. Bidang dakwah dan pengembangan pesantren Muhammad Nasir SAG. Bidang politik dan pemerintahan Insinyur Dr. Andes Haji Syarif Sajam MSI. Bidang pemuda dan mahasiswa Insinyur Rahmawati Badallah. Bidang advokasi dan hukum Li Tanto. Bidang pendidikan dan kebudayaan Dr. Andes Haji Samudra Wesiri MSI. Bidang perempuan dan anak Insinyur Mas Farida MT. Bidang lingkungan dan penanggulangan bencana Samsul Bahri. Bidang kesehatan dan sosial Dr. Haji Abdul Aziz Harun SKM. Bidang ketenagakerjaan UMKM dan industri kreatif Ahmad Pim SOS. Bidang pertanian, perikanan dan kelautan Yusni Amirul. Bidang media sosial Ilham Akbar Kadir. Bidang hubungan masyarakat Silviani SP. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil 1. Salahuddin Esos MAP. 2. Andi Muhammad Asar. 3. Amiadin SH. 4. Haja Sakinah Ahmad SE. 5. Asdari Tamura Aziz. 6. Laode Amirul Alimu Safar SOS. 7. Andi Tenri Awaru STR Cap MKes. 8. Darmawan Abdullah SMFIKOM. 9. Nurliati Kendarti Dewi SH. 10. Herlin Pido SP. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal Juni 2023, ditandatangani oleh Bapak PLT Ketua Umum Haji Muhammad Mardiono dan Sekretaris Jenderal Haji Muhammad Arwani Tomafi. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami mengundang dengan hormat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Andi Sumangruka beserta Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Abdul Razak SP. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono. Disilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik saudara-saudara sebagai pengurus harian DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti
tahun 2021 tahun 2026. Terlebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, mohon untuk dijawab. Apakah saudara-saudara bersedia dilantik menjadi pengurus harian DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara? Apakah saudara-saudara bersedia mengorbankan sebagian waktu, tenaga, dan pikiran untuk Partai Persatuan Pembangunan dengan ikhlas sebagai niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah saudara-saudara bersedia menjalankan tugas berdasarkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program perjuangan partai? Baiklah, selanjutnya ikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Demi Allah saya berjanji bahwa saya sebagai pengurus harian DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026 akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas akan senantiasa mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Bahwa saya dalam menunaikan kewajiban akan bekerja dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya tujuan dan cita-cita partai. Bahwa saya selama memegang jabatan akan menjaga nama baik partai serta tidak akan melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabat partai. La haula wala quwata illa billah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penyerahan pataka dari Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan kepada Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara,
Dan mohon berkenan Ketua DPW P3 Provinsi Sulawesi Tenggara untuk maju. Mohon izin untuk dikibarkan di tengah panggung untuk kita saksikan bersama bahwa Panji Partai akan dikibarkan di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara. Dan tentunya selamat sukses kepada seluruh pengurus harian DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. Dan kami persilakan untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon izin Bapak Ketua Umum DPP P3 dan juga para pengurus DPW Provinsi untuk foto bersama. Baik, kami mengundang dengan hormat kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat untuk disilakan menuju ke panggung dan juga melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan dengan hormat. Baik, dan kepada teman-teman media, jurnalis, insan pers dan juga para dokumentator untuk mengabadikan gambar ini, kami berikan waktu untuk pengambilan gambar 30 detik. Baik, selesai. Kami persilakan untuk kembali ke tempat dan mohon izin Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk tetap berada di tempat untuk memberikan sambutan. Baik, sekali lagi kita persilakan Bapak Ibu hadirin tamu undangan untuk memberikan tepuk tangan yang meriah. Siapa kita? P3 Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kita hormati bersama Bapak Haji Muhammad Mardiono, PLT Ketua DPP P3, yang saya hormati Dr. Anda, saya ulangi, Dr. Anda Haji Ermalena AS, Wakil Ketua Umum. Yang saya hormati Haji Andi Surya Wijaya SH MH, Ketua Bidang Humas Kati. Yang saya hormati Haji Redika D. Harsono, BSBA MSI, Ketua Bidang Data. Yang saya hormati Haji Usman M. Togan. Yang saya hormati Haji Imam Fauzan Amil Puskara, selamat datang Adinda. Yang saya hormati Pablo Rasak sebagai Sekretaris DPW Persatuan Pembangunan Sulawesi Tenggara.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik rekan-rekan dari Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama, sekaligus yang mewakili pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kota. Selamat datang Bapak Ketua PLT P3 di Bumi Anoa, di mana kita tahu bahwa Bumi Anoa ini adalah masyarakat-masyarakat yang petarung, Pak. Ya, kalau Bapak tadi kemarin pada saat datang disambut dengan tarian itu adalah tarian petarung, menandakan bahwa mereka-mereka yang berada di depan kami ini adalah petarung-petarung. Selanjutnya, kami ucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan yang telah diamanahkan kepada kami, sehingga pada kesempatan yang baik ini tentu kami hadirin yang statusnya yang tadinya kami masih belum jelas statusnya, pada hari ini setelah dilantik maka sudah jelas status kita semua di sini. Saya selaku Ketua DPW P3 dan yang dilantik jadi adalah merupakan pengurus yang siap untuk memenangkan P3 ke depan. Kita semua harus mengetahui bahwa esensi dari pelaksanaan pelantikan ini dimaksud agar dapat memberikan dorongan percepatan program kerja dan juga sebagai konsolidasi P3 dalam mengantisipasi bagi pembangunan di Sulawesi Tenggara ini. Jelas bahwa ke depan setelah pelaksanaan pelantikan ini, maka apa yang harus kita lakukan, yaitu bagaimana menjaga soliditas, kebersamaan, dan loyalitas agar P3 ke depan bisa jaya. Kami sadar bahwa sekarang ini sudah masuk pada tahun 2024, sehingga kita disibukkan oleh kepentingan masing-masing. Yang menjadi tugas ini adalah menjadi tugas P3 beradab. Kalau pada saat ini, saya ulangi, kalau pada saat ini P3 berada pada 2%, maka dibutuhkan semangat yang kuat untuk berjuang bersama untuk mendorong angka sehingga dapat menaikkan secara signifikan menjadi P3 menjadi pemenang di Sulawesi Tenggara ini. Jadi walaupun angka seperti itu bukan berarti bahwa angka yang tidak mempunyai tujuan. Maknanya adalah tantangan ke depan bagaimana kita menaikkan secara signifikan. Kalau kita lihat tadi, wajah-wajah tadi yang dilantik adalah wajah-wajah yang siap dan optimis untuk memenangkan P3 ke depan. Maka di kesempatan pelantikan ini, kami ingin menyampaikan langkah-langkah strategis dalam mencapai angka kemenangan tersebut. Pertama, kami telah menyiapkan 100 unit kendaraan roda 2 untuk mendorong penataan struktur partai di semua tingkat sampai tingkat DPC. Yang selanjutnya, kami menyiapkan 22 unit ambulans darat dan laut dalam rangka menjawab kebutuhan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan dikelola di 17 kabupaten kota. Karena Provinsi Sulawesi Tenggara yang terdiri dari kepulauan dan daratan. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan serta merekomendasikan DPP dan penguatan program
DPW pada 17 kabupaten kota, maka kami juga menyiapkan 5 unit mobil operasional yang akan digunakan oleh masing-masing anggota DPW yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Kami percaya bahwa pengurus P3 adalah pekerja-pekerja keras yang dilandasi dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Saya ulangi, pekerja-pekerja keras yang dilandasi dasar ketulusan dan keikhlasan. Maka atas keyakinan itu kami optimis P3 akan memperoleh kemenangan yang luar biasa di tahun 2024. Siapkah ini? Saya ulangi, siapkah ini? Demikianlah sambutan ini kami sampaikan di momen yang berharga ini, dan kami semua juga berharap agar kiranya Bapak Ketua PLT dapat memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka Mukerwil 2 PP di Sultra agar menjadi semangat dalam menegakkan panji-panji perjuangan Partai Amar Makmur Nami Bukan. Siapa kita? Saya ulangi, siapa kita? Sulawesi Tenggara? P3? Saya ulangi, P3? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyaksikan bersama pemutaran video sejarah Partai Persatuan Pembangunan. Selamat menyaksikan. Kelaparan kok rumah kan di luar. Kita masuk lagi. Ini tadi terang ini. Enggak kan kita masih terang. Ini dulu. Partai Persatuan Pembangunan P3 adalah partai Islam tertua di Indonesia. Berdiri pada tanggal 5 Januari 1973, P3 merupakan fusi dari 4 partai Islam yang dideklarasikan oleh 5 deklarator, di antaranya Dr. Kiai Haji Hidam Khalid, Kiai Haji Maskur, Haji Muhammad Syafaat Mitarja SH, Haji Anwar Cokro Aminoto, dan Haji Rusli Halim. Dari awal kelahirannya, P3 Istiqomah berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah. Pemilihan lambang Ka'bah adalah hasil istikharah dari ulama karismatik, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Misri Syamsuri, yang juga saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Syura P3. Lambang Ka'bah dimaksudkan sebagai simbol bersatu umat Islam dan wadah penyalur aspirasi umat Islam. Tidak menyarankan jika P3 memiliki 6 prinsip perjuangan partai, yaitu: pertama, prinsip ibadah; kedua, prinsip amar ma'ruf nahi munkar; ketiga, prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan; keempat, prinsip musyawarah; kelima, prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan; keenam, prinsip istiqomah;
Gagasan yang diperjuangkan oleh P3 demi kepentingan umat Islam adalah integrasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif di Indonesia. Saat ini, P3 dipimpin oleh Haji Muhammad Mardiono selaku pelaksana tugas Ketua Umum yang dikukuhkan melalui Mukernas 1 P3 di Banten tahun 2022. Di bawah kepemimpinan Haji Muhammad Mardiono, P3 bertekad merapatkan barisan dan memiliki semangat juang tinggi. Infrastruktur partai terus dibenahi, konsolidasi organisasi di tingkat pusat, provinsi atau wilayah, maupun tingkat cabang di kabupaten kota seluruh Indonesia terus digalakan, hingga menggalakkan kembali silaturahmi ke para tokoh masyarakat, ulama, kiai, pengasuh pondok pesantren yang merupakan basis konstituen P3. Kini P3 telah menginjak usia 50 tahun. Di usia emasnya, partai berlambang Ka'bah ini semakin matang. Sejak pemilu 1977 hingga pemilu 2019, P3 tercatat telah mengikuti 10 kali pemilu dengan hasil yang fluktuatif. Mendapatkan nomor urut partai 17 untuk pemilu 2024. Banyak filosofi dan makna baik yang terkandung, seperti diturunkannya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan, diproklamasikannya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus, hingga jumlah rakaat salat fardu dalam sehari, yaitu 17 rakaat. Menghadapi pemilu 2024, para pengurus dan kader bersatu serta bekerja keras untuk terus merebut hati rakyat. Satu tekad menuju kemenangan. Semoga Allah SWT melindungi perjuangan kita. P3, satu tujuan menjemput kemenangan. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, di bagian awal tadi kami menyampaikan untuk follow Instagram dan TikTok dari Ketua Umum DPP P3 Muhammad.Mardiono. Akhirnya saya mulai mengerti kenapa ini mesti kita sampaikan di awal, karena kontestasi politik 2024 itu adalah pertarungan sosial media. Dan setelah kami buka data KPU, ada 204 juta yang akan menyalurkan hak suaranya di 2024. Faktanya 108 juta itu adalah pemilih pemula, anak muda macam kita ini. Betul. Itu artinya apa? Menyentuh mereka lewat media apa? Sosial media. Jadi semua pengurus juga mesti paham menggunakan sosial media, seperti Ketua Umum DPP P3 dan juga DPP Seknas atau Jubir DPP P3. Ini penting untuk kita tahu bahwa anak muda dapat disentuh dengan media sosial media. Dan jujur saja, lewat pengurus P3 yang baru ini kami baru sadar bahwa ternyata gaung P3 di kalangan anak muda mulai kita kenal sejak di bawah kendali Puang atau ASR. Tepuk tangan dulu untuk Ketua DPP 3. Kalau bukan di bawah beliau, kami tidak akan pernah melihat baliho-baliho P3 yang sangat memanjakan mata kita. Hijaunya itu sangat menusuk di mata kita untuk presiden kita. Bertebaran di beberapa wilayah yang ada di 17 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Untuk itu, mari kita mendengarkan bersama sambutan oleh Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan sekaligus membuka secara resmi Musyawarah Kerja Wilayah 2 DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepada Bapak Haji Muhammad Mardiono dengan hormat disilakan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita umat Muhammad Rasulullah SAW. Muhammad Rasulullah SAW, Nabi kita mengajarkan agar umatnya menjawab salam itu harus dengan keras. Kendati pun sedang melakukan sholat, maka doanya
harus diperkeras untuk menanggap salam. Sekali lagi saya ulangi, mari kita jawab dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di bumi apa tadi? Bumi Anwar adalah bumi tempat perjuangan. Karenanya kita semua adalah pejuang. Kita adalah pejuang. Siapa kita? P3. Takbir. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran pengurus harian DPP, Wakil Ketua Umum Ibu Hajah Ermalina Muslim, dan segenap seluruh jajarannya. Tadi sudah disampaikan, saya dari Dewan Pimpinan Pusat membawa rombongan besar hadir ke Sulawesi Tenggara ini, dan nanti masih nyusul lagi insya Allah yang akan menyertai kita untuk bersama-sama melakukan pemanasan gerak jalan di hari esok yang diselenggarakan di Sulawesi Utara, Bumi Anwar, Sulawesi Tenggara, Bumi Anwar yang kita cintai ini. Ini adalah merupakan perhatian yang khusus bagi Sulawesi Tenggara, karena Sulawesi Tenggara adalah penting bagi sejarah perjalanan bangsa. Yang saya hormati Ketua DPW Partai Persatuan Bangunan Sulawesi Tenggara yang saya cintai dan saya banggakan, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Selamat, karena Saudara Andi Sumangeruka sebagai seorang prajurit tidak pernah pensiun. Jika seorang prajurit mengakhiri tugasnya, maka ini adalah awal dari babak baru perjuangan untuk memasuki pada tugas-tugas yang baru. Itu adalah jiwa seorang prajurit. Seorang prajurit senantiasa terus mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara hingga akhir hayatnya. Yang saya hormati para alim ulama, para habaib, pimpinan pondok pesantren, yang mohon maaf tidak saya sebut satu persatu, yang menyertai pada acara pagi hari ini. Juga tidak saya lupakan yang saya hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berkenan hadir langsung atau
membantu jalannya acara, sehingga acara ini dapat diselenggarakan dengan sukses dan baik. Yang saya hormati jajaran Majelis DPW P3 yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Ketua DPW dan seluruh pengurus harian, tidak saya sebut satu persatu, mohon maaf karena tadi sudah disebutkan dalam pelantikan. Yang saya hormati segenap anggota DPRD Provinsi Fraksi P3, DPRD Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati para Ketua DPC Kabupaten Kota se-Sulawesi Tenggara dan seluruh jajaran pengurus baik kader yang lama sudah mengabdikan diri bersama-sama dengan Partai Persatuan Bangunan atau yang masih baru bergabung, saya sampaikan selamat datang, selamat bergabung kembali dengan Partai Persatuan Bangunan untuk berjuang membangun Sulawesi Tenggara, membangun Indonesia untuk menuju rakyat Sulawesi Tenggara, rakyat Indonesia menjadi sejahtera lahir dan batin. Rakyatnya sejahtera, negaranya kuat, sehingga negara kita menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, warahun ghafur. Yang saya hormati, tidak saya lupakan jajaran pengurus Badan Otonom, GMPI, GPK, AMK, dan BPP, seluruh kader-kader P3, insan pers yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat menjalankan tugas mulia, yaitu tugas politik sebagai implementasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita sudah memilih menjadi negara demokrasi, bahwa demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Kita adalah bagian dari motor penggerak demokrasi yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya hormati, saya sangat berbahagia karena dapat hadir di tengah-tengah Bapak Ibu, para alim ulama, para sesepuh adat, dan para tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara. Dan saya mengucapkan selamat atas pelantikan pengurus DPW P3 Sulawesi Tenggara di bawah komando Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka. Dan bersama-sama dengan Sekretaris Saudara Abdul Razak SP serta seluruh jajaran pengurus tingkat DPW, DPC, PAC, dan ranting P3 se-Sulawesi Tenggara yang akan mendulang suara, insya Allah mengembalikan kejayaan Partai Persatuan Bangunan di tahun 2024 yang akan datang. Takbir! Penyegaran dan pergantian kepengurusan merupakan hal yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai, sehingga saya berharap kepada jajaran pengurus yang hari ini saya lantik segera melakukan kerja elektoral, dan saya yakin dengan sisa waktu 215 hari lagi
menuju pemilu tahun 2024 yang akan datang. P3 Sulawesi Tenggara siap menjemput kemenangan, insya Allah. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Takbir! Bapak Ibu sekalian, Partai Persatuan Bangunan yang dilahirkan pada tahun 1973, tepatnya adalah tanggal 5 Januari, adalah partai yang tertua. Semua partai yang saat ini lolos di parlemen, ada 9 partai politik. Semuanya sering menyampaikan kepada kita semua bahwa P3 adalah saudara tua. P3 telah berusia 50 tahun dan di masa perjalanannya penuh dengan liku-liku dinamika selama Partai Persatuan Pembangunan mengabdi sejak negeri ini berdiri. Karena Partai Persatuan Pembangunan didirikan oleh para ulama sebagai pendiri Republik Indonesia yang kita cintai. Pada tahun 73, karena pemerintah telah melakukan reformasi partai politik, sehingga kita telah bergabung, fusi-fusi itu kemudian berdirilah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 5 Januari tahun 1973 dan disusul oleh Partai PDI dan kemudian golongan karya. Tetapi karena golongan karya harus mengikuti pemilu, undang-undang mengatakan peserta pemilu adalah partai politik, maka golongan karya berubah menjadi partai politik golongan karya. Sejarah ini telah membuktikan bahwa dalam perjalanannya Partai Persatuan Bangunan jatuh bangun, dan perjuangan Partai Persatuan Bangunan di masa itu sering kita tergolimi oleh kekuasaan. Kalau di Jawa sana ada kiai ceramah agak keras, mengkritik negara, mengkritik pemerintah, tidak langsung pulang, bisa menginap dulu. Banyak liku-liku perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Karena itu hari ini kita tinggal melanjutkan perjuangan selama 50 tahun itu telah terlalui. Saatnya saat ini kader-kader Partai Persatuan Bangunan berkewajiban untuk melanjutkan sebagaimana apa yang dicanangkan, yang menjadi nawacita founding father kita, para pendiri negeri ini, pendiri Partai Persatuan Bangunan, untuk membangun Indonesia menuju sejahtera lahir dan batin. Dan Partai Persatuan Bangunan harus berada di barisan yang paling depan. Dan siapa itu? Partai Persatuan Pembangunan yang hari ini Bapak Ibu sekalian telah hadir mengawali perjuangan itu. Dan kita buktikan nanti bahwa pada pemilu tahun 2024 Sulawesi Tenggara di bawah komando Puang Andi Sumangaruka harus membuktikan bahwa kita semua adalah pejuang untuk Sulawesi Tenggara. Kita semua adalah menjadi panglima terdepan untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Tenggara. Karena itu adalah jihad yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita hidup ini adalah untuk berjuang dari generasi ke generasi. Kita tidak boleh minder, apalagi sekarang
Panglimanya ini mantan Panglima Kodam. Ini Puang Andi Sumangeruka ini agak turun sedikit karena dulu Panglima Kodam Wirabuana itu membawai banyak provinsi. Jadi sekarang mengkomandoi P3 hanya membawai satu provinsi. Tapi ada bagusnya sehingga akan lebih fokus untuk berjuang menata kembali, mengejar ketertinggalan untuk kemajuan rakyat Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, segenap seluruh kader-kader yang saya cintai dan saya banggakan. Sejak 9 bulan yang lalu, Partai Persatuan Bangunan telah melakukan konsolidasi secara nasional, menggerakkan semua mesin partai di seluruh provinsi, 38 provinsi. Dan dari 38 provinsi dari Aceh sampai ke Papua, P3 sesungguhnya eksis. Karena kita di Aceh juga mengirimkan 2 dapil untuk keterwakilan di DPR RI. Di Papua, di Puncak Jaya kita juga memiliki kursi. Bahkan di MAPI dan di Nabire kita ada keterwakilan kader kita yang telah diberi amanah oleh rakyat Papua menjadi wakil bupati, yaitu di Nabire dan di MAPI. P3 dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke Papua kita eksis. Jika hari ini hasil pemilu tahun 2019 yang lalu P3 mengalami penurunan, ini adalah ujian. Ini adalah jawaban dari rakyat Indonesia yang sudah cerdas. Karena mengapa pemilihan umum diselenggarakan tiap 5 tahun sekali? Karena esensi dari demokrasi adalah kedaulatan di tangan rakyat. Maka rakyat diberikan otoritas untuk menilai para wakil-wakil rakyat, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Selama 5 tahun itu dinilai, kemudian nanti pemilu kembali apakah akan memberi amanah lagi atau tidak. Itu rakyat kita yang memegang kedaulatan. Oleh karena itu, setelah Bapak Ibu dilantik untuk menjalankan tugasnya sebagai pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara, terus bekerja melakukan pendekatan dengan rakyat dari lapisan atas sampai ke lapisan yang paling bawah. Sampaikan kepada rakyat di seluruh Sulawesi Tenggara, ajaklah mereka untuk berjuang bersama bersama dengan Partai Persatuan Bangunan. Untuk apa? Untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu yang saya hormati, Rapimnas kelima di Yogyakarta, Partai Persatuan Pembangunan telah memutuskan untuk mencalonkan Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 yang akan datang, yaitu Bapak Ganjar Pranowo yang saat ini adalah menjabat Gubernur Jawa Tengah. Mengapa Partai Persatuan Bangunan menetapkan dalam Mukernas 5 itu Bapak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Karena apa? Yang pertama, Bapak Ganjar Pranowo adalah bagian dari keluarga besar P3. Karena keluarga besar beliau itu termasuk mertuanya sampai akhir hayatnya dalam jabatan sebagai anggota MPR RI dari Partai Persatuan Bangunan. Adik beliau saat ini masih menjabat sebagai anggota fraksi Partai Persatuan Bangunan di Provinsi Jawa Tengah.
dan kantor yang dipergunakan di Kabupaten Probolinggo adalah rumah ayah mertua Pak Ganjar Pranowo. Dan Pak Ganjar Pranowo selama menjabat gubernur di Jawa Tengah berpasangan dengan putra almarhum Syekh Kyai Haji Maimun Zubair, yaitu Gus Yasin, adalah kader Partai Persatuan Pembangunan. Karena itu tidak ada alasan, apalagi kalau mau tahu latar belakang Pak Ganjar Pranowo, adalah orang yang berasal dari desa, dari kampung, dari kehidupan yang sangat sederhana, tahu atas kebutuhan rakyat kecil. Dengan track record perjalanan panjang, menduduki anggota DPR RI, gubernur dan lain sebagainya. Karena Indonesia, Bapak Ibu sekalian, Indonesia akan menghadapi tantangan yang besar. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada Mukernas yang ke-6 yang diselenggarakan di Jakarta menghasilkan keputusan bahwa Partai Persatuan Bangunan yang pertama mengangkat Ketua Bapilu Nasional, yaitu Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan sekaligus pula P3 telah menetapkan akan memperjuangkan agar Pak Sandiaga Salahuddin Uno dicalonkan menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia untuk pemilu tahun 2024 berdampingan dengan Bapak Ganjar Pranowo. Bapak Ibu sekalian, bersamaan dengan Bapak Ibu sekalian bekerja elektoral, Bapak Ibu sekalian di Sulawesi Tenggara berkewajiban untuk mensosialisasikan seluruh program-program kerja partai, termasuk pemenangan Pilpres, Pileg, dan kemudian nanti 8 bulan kemudian akan ada pemilu kada. Maka 3 bagian penting ini harus kita sukseskan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa kedua tokoh yang kita daulat dari Partai Persatuan Bangunan itu penting? Karena apa? Mereka yang mengerti, Bapak Ibu, Indonesia dari mulai tahun 2023 sampai 2030 jumlah penduduk Indonesia akan memasuki pada jumlah 300 juta jiwa. Dari jumlah penduduk 300 juta jiwa itu 64% adalah generasi Z dan generasi milenial yang notabene adalah usia produktif, anak-anak kita, adik-adik kita. Dari 64% ini, mayoriti ini, diperlukan lapangan kerja, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, rumah yang sehat, dan tempat-tempat untuk berinvestasi. Penduduk Indonesia yang saat ini 270 juta lebih, 55% ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa dengan luas wilayah yang tidak luas sudah dihuni oleh 55% lebih penduduk. Karena itu Presiden Joko Widodo telah melaksanakan nawacita sang proklamator kita, yaitu Bung Karno, di mana Indonesia harus memindahkan ibu kota dari Pulau Jawa untuk keluar Jawa, yang kita sebut adalah IKN. Memang tidak populis, karena memindahkan ibu kota
itu manfaatnya untuk 25 tahun dan 40 tahun yang akan datang, dan akan dinikmati oleh adik-adik kita dan anak-anak cucu kita. Karena itu dalam jabatan politik, maka itu tidak populis. Maka tidak satu presiden pun sejak dicanangkan oleh Presiden Bung Karno, sang proklamator kita, itu ada yang mengeksekusi. Karena itu tidak populis, tidak menguntungkan bagi kepentingan politik jabatan Presiden Republik Indonesia. Karena jabatan presiden hanya 10 tahun per 5 tahun, dan kemudian akan dipilih kembali di masa yang jabatan kedua. Tidak menguntungkan untuk mengambil keputusan yang tidak populis itu, tetapi Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan itu. Karena apa? Karena ingin anak-anak kita, karena ingin adik-adik kita, ingin cucu-cucu kita itu kelak hidup sejahtera. Bapak Ibu sekalian, Jawa, kita tahu Bapak Ibu yang ada di Sulawesi Tenggara itu setiap hari kalau melihat televisi sudah disuguhi kemacetan. Sehingga apa yang terjadi menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Namun toh demikian, Jawa, Pulau Jawa masih menduduki peringkat menyumbang pada pertumbuhan ekonomi 55% yang dari BDP yang ada di Pulau Jawa. Sementara Sumatera dan Kalimantan itu lebih rendah, sementara luas wilayah ada di Kalimantan dan Sumatera. Bapak Ibu sekalian, kenapa IKN dipindahkan ke Kalimantan? Karena Kalimantan memiliki, Pulau Kalimantan memiliki luas 4,5 kali lipat Pulau Jawa, dan saat ini baru dihuni oleh penduduk kurang dari 10%. Karena itu pemerintah bertekad untuk membangun Kalimantan adalah masa depan, untuk masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita harus mendukung itu, karena itu adalah untuk kepentingan, sekali lagi, adalah anak-anak dan cucu-cucu kita. Bapak Ibu sekalian, tidak ada alasan untuk Partai Persatuan Bangunan harus tampil di depan untuk mempelopori pembangunan nasional yang di dalamnya bagaimana 10 tahun masa pemerintahan ini sudah melakukan pembangunan infrastruktur dan yang lain. Ini harus kita lanjutkan, dan kita tidak boleh negeri ini berpojok-pojok. Karena apa Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 hingga tahun 2038 Indonesia akan mendapatkan siklus demografi, dan siklus demografi itu hanya akan melintas sekali sepanjang sejarah. Bonus demografi itu karena penduduknya itu dihuni oleh mayoritas di usia-usia produktif yang tadi saya sebutkan di depan. Harus disiapkan lapangan kerja, lapangan investasi, sarana kesehatan, sarana pendidikan. Dan jika tidak bisa menangkap bonus demografi itu, maka seperti banyak negara-negara lain, khususnya di negara-negara Amerika Latin, akhirnya negara itu mengalami kesulitan perekonomian dan saat ini menjadi pasien IMF. Indonesia tidak boleh melewatkan itu. Karena itu jika pembangunan kita akan mundur, maka sudah dipastikan ke depan generasi kita akan mengalami kesulitan, karena kita harus mengulang dari titik nol. Oleh karena itu harus diwaspadai. Ya, kampanye para politisi yang melahirkan jargon-jargon yang tidak berdasar, itu adalah tipu-tipu untuk rakyat. P3 tidak boleh. P3 senantiasa akan terus menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Bapak Ibu sekalian harus bisa mengimplementasi 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Bangunan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu. Dan itu adalah jalan perjuangan Partai Persatuan Pembangunan. Saya takut waktunya sudah habis. Ini politisi kalau sudah di panggung lupa. Tapi ini karena saking semangatnya ingin
di Sulawesi Tenggara ini memiliki kekayaan alam yang melimpah, penduduk yang tinggal di pulau-pulau, separuh di darat, separuh di pulau-pulau. Kita harus berada di garda depan untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara ini. Karena ini segala bentuk kebijakan, arah perjalanan kebijakan Sulawesi Tenggara, Partai Persatuan Pembangunan harus berada di garda terdepan. Oleh karena itu kader-kader kita harus menjadi pejuang. Tetapi dalam berjuang itu tidak menggunakan senjata. Tapi perjuangan kita di dalam negara demokrasi adalah menggunakan pena-pena, yaitu yang kita sebut adalah pena hijau. Sanggup kader-kader Sulawesi Tenggara? Sanggup berjuang untuk mensejahterakan rakyat Sulawesi Tenggara? Takbir! Bapak Ibu sekalian, saya yakin kerja-kerja kita selama ini akan membuahkan hasil, insya Allah sesuai dengan harapan kita semua, sebagaimana yang menjadi target yang telah dicanangkan oleh Partai Persatuan Bangunan. Oleh karena itu, tugas pengurus partai adalah bagaimana meraih suara di TPS. Jadi tidak seremonial di tempat ini, tetapi sukses kita adalah di TPS. Yang bisa menguasai kemenangan pemilu adalah yang bisa menguasai TPS. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus langsung turun kepada rakyat hingga ke tempat-tempat TPS itu. Dan setelah mengajak rakyat untuk bergegas untuk mengisi TPS, untuk memilih Partai Persatuan Bangunan sesuai dengan kader-kader yang sudah kita seleksi untuk kita calonkan itu, yang kemudian ada tugas akhir, yaitu mengawal agar suara-suara yang diberikan oleh rakyat itu tidak hilang, tidak dicurangi. Sanggup? Karena nanti kalau kita sudah capek-capek bekerja, ya, bekerja elektoral, melakukan pendekatan bersama rakyat, dan kemudian rakyat itu memberikan suara, tapi tidak dikawal, akhirnya suara itu hilang. Ini adalah pengalaman banyak di Partai Persatuan Bangunan, di mana saksi itu tidak ada di tempat, di mana saksi itu hanya bertanda tangan pada berita acara ketika mau pulang, dan suara itu selesai direkam. Ini tidak boleh terjadi. Karena itu saksi-saksi harus diberi bekal bahwa mereka bertugas mengawal, dipastikan bahwa suara rakyat ini betul-betul menjadi sebuah kedaulatan bagi rakyat itu. Tidak boleh suara rakyat itu dihilangkan. Itu tugas yang paling utama. Sekali lagi Bapak Ibu sudah berjalan bekerja, berjuang, capek. Mungkin kalau di Sulawesi Tenggara ini mengarungi lautan ke pulau-pulau, tapi pada akhirnya suara itu tidak dikawal dan suara itu akhirnya hilang. Akhirnya kita akan sia-sia. A'udzubillahi min dzalik. Ini tidak boleh terjadi. Bapak Ibu yang saya hormati, atas laporan beberapa bulan terakhir ini, hasil survei Partai Persatuan Bangunan ditempatkan pada posisi yang terus bergerak naik. Alhamdulillah, karena konsolidasi organisasi kita itu cukup masif. Kalau Bapak Ibu sekalian melihat di media sosial, media televisi, ya, kita tidak pernah henti-hentinya, ya, kita terus bekerja. Pak Andi Sumangaruka pernah mengikuti, ya, ke daerah-daerah yang lain untuk mengetahui bagaimana pergerakan-pergerakan secara nasional.
P3 saat ini ada di 4,2% perolehan suara di seluruh Indonesia, yang berarti P3 akan lolos dari parliamentary threshold. Saya meyakini Partai Persatuan Bangunan akan terus mencapai peringkat posisi tengah, dan kita semua berharap suara P3 bahkan akan berada pada posisi atas di pemilu tahun 2024 yang akan datang. Kita semua harus optimis bahwa P3 akan meraih kembali kejayaan seperti masa-masa yang lalu, sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Hadirin yang saya hormati, kepada jajaran pengurus DPP P3 Sulawesi Tenggara yang akan mengadakan rapat kerja wilayah, agar nanti di dalam rapat kerja wilayah ini juga jangan mubazir, tapi menghasilkan produk-produk yang bisa dijadikan landasan untuk perjuangan kita untuk memenangkan perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Saya tidak ingin melihat di Sulawesi Tenggara itu ada di internal kita yang konflik karena saling menghujat satu dengan yang lain, ya, saling mengedepankan perbedaan daripada kesamaan. Itu adalah bukan seorang pejuang, itu namanya seorang pecundang. Dan saya juga tidak mau lagi apabila ada perbedaan itu kemudian diekspos ke ruang publik. Karena ketika ada perbedaan kecil lalu diekspos ke ruang publik, itu akan dikonsumsi oleh rakyat seluruh Indonesia. Karena hidup hari ini kita berbeda dengan kehidupan generasi-generasi sebelum kita. Bahwa hari ini 5 menit kita memproduk sebuah konten, memproduk sebuah berita, 5 menit sudah mendunia, dikonsumsi oleh orang seluruh dunia. Oleh karena itu, jika ada di dalam organisasi kita ada perbedaan pendapat, maka diselesaikan dalam ruang, diselesaikan di dalam internal kita, karena itu adalah rumah tangga kita. Dan itu tidak boleh kita mengumbar aib, mengumbar aib atau membuka aib, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang bahwa kita membuka aib apalagi orang lain. Aib kita sendiri itu tidak diperkenankan. Jika ada persoalan di dalam internal, selesaikan secara internal. Tidak selesai di DPW, dibawa ke DPP. Tidak selesai di DPC, dibawa ke DPP. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalahnya apa? Kita yang selalu memang ingin menjadi biang masalah itu. Yang akan selalu menjadi biang masalah itu rumahnya, tempat perjuangannya bukan ada di P3, tapi biarlah mereka berjuang di ruang-ruang yang lain. P3 adalah tempat perjuangan, tempat persatuan anak-anak bangsa, bukan tempat untuk pertikaian. Bapak Ibu yang saya hormati, dan teruslah bergerak bersama para tokoh masyarakat, alim ulama, kiai, pengasuh pondok pesantren, kaum milenial, dan seluruh kader Partai Persatuan Bangunan. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada pelantikan pengurus DPP 3 Sulawesi Tenggara ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat bekerja, dan teruslah kibarkan panji-panji P3 dimanapun berada, serta berpegang teguh 6 prinsip perjuangan Partai Persatuan Bangunan, yaitu 1. Prinsip ibadah, 2. Prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, 3. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan, yang keempat prinsip musyawarah, yang kelima prinsip persamaan, dan yang keenam prinsip istiqomah. Saya yakin dengan memegang teguh 6 prinsip tersebut, setiap langkah perjuangan kita selalu dalam bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, musyawarah kerja wilayah DPP 3 Sulawesi Tenggara tahun 2023 saya nyatakan dibuka.
Semoga Allah SWT meridhoi setiap langkah perjuangan kita dalam menjemput kemenangan pada pemilu tahun 2024 yang akan datang. Siapa kita? Sulawesi Tenggara? P3? Takbir! Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, tentunya sekali lagi dengan dipukulnya gong maka ditandai telah resmi dibukanya musyawarah kerja wilayah 2 DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa kita? Sulawesi Tenggara. P3. Luar biasa. Baik. Dan dengan ini maka demikianlah seluruh rangkaian pelantikan pengurus harian Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan tentunya masa bakti 2021-2026. Dan kami berdua, saya Inal Tora dan saya Ayu Purnama pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi